Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-20 ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir kembali di masjid kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dapat kita laksanakan salat fardu Isya secara berjamaah yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan menegakkan tausiah agama salat sunat tarawih dan witir. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana biasa sebelum kita mendengarkan tausiah agama ataupun tentang Ramadan, kami akan sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami ulang kembali kepada seluruh jamaah untuk penerimaan zakat fitrah kita. Insyaallah pada malam besok kita mulai untuk pelaksanaan penerimaan zakat fitrah kita mulai pada malam besok setelah sholat tarawih dan witir dan dilanjutkan sampai dengan 25 malam itu setelah sholat fardu zuhur, setelah sholat fardu asar, dan dilanjutkan kembali setelah sholat sunat tarawih dan witir berkelanjutan sampai tanggal 27 Ramadan tersebut. Jadi kami himbau kepada kita semua nantinya yang sudah kiranya mau membayar zakat fitrahnya mulai malam besok sudah bisa kami terima. Dan juga kami juga dari pengurus masjid mohon maaf kepada kita semua pada sore tadi tidak terdengar suara sirine kita ya. Ini bukan sengaja apapun, tidak sengaja karena power matching mic kita bermasalah dan sudah kami usahakan tadi untuk memperbaikinya, namun tidak terkejar pada sore. Mungkin nanti setelah sholat kita tarawih kami coba untuk menyervis kembali untuk perbaikan matching perabot kita. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas tidak terdengarnya sirine berbuka kita pada sore tadi. Dan juga untuk dibawa kepada kita seluruh jamaah bagi yang menggunakan kendaraan harus tetap berhati-hati menggunakan kunci ganda untuk kendaraan kita masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak kita ingini selama kita melaksanakan ibadah di masjid kita ini. Untuk pengamanan kendaraan kita tetap selalu waspada, gunakan kunci ganda untuk kendaraan kita masing-masing. Ini himbauan kita bersama demi kebaikan kita bersama untuk melaksanakan ibadah di masjid kita ini. Kemudian kami baru sampaikan informasi infak dari malam ke-19 malam tadi untuk masjid berjumlah Rp1.385.000, Rp1.385.000, sedangkan untuk anak yatim berjumlah Rp1.034.000. Hasil yang al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja mendengarkan tausiah agama pada malam yang ke-20 ini yang telah ditetapkan oleh P2A kita, yaitu yang menyampaikan tausiah kita Al-Ustaz Rijal Husni SSI. Kepada beliau waktu yang telah disediakan dari P2A, waktu tempat kami persilakan. Sementara waktu kami ucapkan berdasarkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
نشكر إلى الله على نعمته يعطي علينا في كل وقت حتى نحن نستطيع نصلي صلاة العشاء بالجامعة في هذا المسجد بنقول الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik, Bapak-bapak Ibu, jamaah salat fardu Isya, salat sunat witir yang saya hormati, karena kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mukadimahnya sedikit saja. Tadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tampil ada anak sekolah yang kami kan ingin menggantikan kami sebagai penceramah tadi di sini. Namun karena melihat beberapa masjid juga ada ceramah yang kosong, jadi saya alihkan mereka ke masjid yang kosong. Jadi Bapak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tadi ada anak sekolah yang juga mau tampil tadi. Ya memang Bapak Ibu sekalian, saya ini belumlah masih betul-betul dalam tahap belajar. Alhamdulillah saya bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian. Akhir-akhir ini sebelumnya saya itu masih grogi berdiri dalam menjelaskan agama ini, tapi alhamdulillah kemarin berkat ada belajar bahasa Arab sedikit, agak mulailah percaya diri sedikit dalam menjelaskan agama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dalam hal ini masih tentang Ramadan. Saya bermaksud menyampaikan hal ini bukan untuk mengajarkan, tapi untuk belajar untuk diri saya sendiri, karena memang di sini banyak orang tua kita juga, ada juga guru saya sendiri juga di sini ya. Jadi ini semangat saya dalam belajar agama saja yang saya sampaikan di sini ya kan. Jadi dan juga saya bermaksud untuk tidak menjelaskan agama ini sehingga menyimpang daripada Al-Qur'an dan hadis, karena memang saya melihat ada beberapa tokoh yang menjelaskan agama ini begitu jauh daripada hadis dan Al-Quran, sampai-sampai menggunakan khurafat untuk mencari sesuatu yang dia maksud. Maka saya timbul semangat, saya sedih melihat agama Islam ini diotak-atik oleh dari dalam, kemudian dimusuhi dari luar. Jadi seperti itu. Di baik saya akan menjelaskan sedikit yang saya bisa jelaskan, sebagaimana biasanya sering kita dengar para penceramah, kemudian mungkin kita juga ada hafal ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang sekilas ayat ini mungkin sudah biasa kita dengar, tetapi ketika kita melihatnya, ya ayyuhallazina amanu, kita melihat yang dipanggil untuk berpuasa ini ialah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu artinya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Nah, dari sinilah mulai tampak ada yang mau menjalankan ibadah puasa tersebut, ada yang tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa beriman kepada Allah, maka hendaknya perintah Allah ini kita jalankan dengan ikhlas, dengan ridho. Maka nilai-nilai keimanan inilah yang kita sudah miliki, perlu juga kita wariskan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, supaya Islam ini terus berada di lingkungan kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang berpuasa ini Bapak Ibu sekalian bukan umat Islam saja, umat-umat terdahulu pun juga berpuasa. Yang saya maksud di sini Bapak Ibu sekalian, umat-umat terdahulu itu yang taat masih menyembah Allah. Makanya kalau kita dalam keyakinan kita itu sebenarnya enggak boleh kita berusaha menampilkan mengurangi keimanan kita, karena solidaritas ini agak kurang. Kenapa? Salah satunya ialah kalau kita bertanya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita bertanya, kira-kira
ada enggak Tuhan selain Allah? Ya kan? Tentu ini akan menjadi pertanyaan yang sering kalau mungkin di generasi kita ini makan banyak yang tidak yakin kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kurangnya pengetahuan. Kalau bapak-bapak ibu sekalian yang tua yang mungkin sudah yakin kepada Allah, tetapi kami sendiri bapak ibu sekalian banyak mengalami berbagai hal sehingga mesti banyak belajar. Salah satu yang kami dapati alasan kita untuk beriman kepada Allah itu ialah tak mungkin Nabi Adam itu bertuhan kepada yang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu yang pertama. Ya kan, sebagai manusia pertama tentu ia menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia banyak menyimpang, tidak menyembah Allah lagi? Karena seperti itu. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam menuhankan Allah, banyak keturunannya akhirnya lupa kepada Allah, lalai dan akhirnya menyembah kepada yang lain. Ini memang sifatnya manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah Nabi Musa. Nabi Musa itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa juga. Salah satunya kemarin saya sempat bertanya kepada Al-Ustaz, ya kan, yang pada GSSB. Memang kalau kita sanggup menjalankan syariat terdahulu itu juga ada dapat pahalanya. Jadi salah satu puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Musa itu kalau kita sanggup ialah berpuasa selama 40 hari. Nah, Nabi Musa dan umatnya itu setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, kita ini sebenarnya harus yakin dan ikhlas dan ridho atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, kalau mamanya kita terjadi sesuatu misalnya, bagaimana solusinya? Itu dari Allah. Sebagaimana yang terjadi pada umat Nabi Musa setelah dikejar oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Allah. Kira-kira apa yang dimakan oleh umatnya? Selama itu mereka sibuk beribadah, tak ada bekerja. Mereka sibuk beribadah saja. Apa yang dikasih Allah? Allah kasih mereka makanan dari surga, itulah manna dan salwa itu. Makanya setelah mereka lama kelamaan makan dari surga itu mereka protes. Inilah sifat sifat manusia itu enggak mau bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nilai yang tinggi juga. Ketika kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita bersyukur. Nah, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Bukit Tur Sina menerima perintah, itu selama 40 hari. Selama 40 hari, padahal umatnya baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma ditinggalkan 40 hari saja. Itu pun masih ada Nabi Harun bersama umat Nabi Musa, itu pun sudah kembali tersesat menyembah sapi. Jadi memang seperti inilah keimanan itu mestinya dijaga. Makanya salah satu hikmah puasa ini ialah kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala ini berpuasa. Berpuasa ini banyak sekali hikmahnya. Salah satunya ialah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin kalau di luar puasa kita salat, itu kita pas salat aja. Pas salat kita enggak mau main-main. Tetapi ketika di luar salat ya banyak perilaku kita yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi di dalam puasa kita diajarkan, kita ketika kita puasa kita tidak mau membatalkan puasa kita. Kita merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa ini ya betul-betul mendidik diri kita sendiri untuk merasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita ambil hikmah yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan melalui puasa yang mungkin malam ke-20 Ramadan ini masih senantiasa kita semangat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah puasa ini hendaknya kita terima dengan ridho, dengan ikhlas dalam hati kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menambahkan selain daripada dalil-dalil agama. Kemarin mungkin sudah ada yang baca, ada penelitian dari seorang doktor Yoshino Hoshima. Beliau ini doktor Jepang yang meraih Nobel di tahun 2016. Di dalam penelitiannya itu dikatakan namanya autofagi.
artinya tubuh-tubuh kita ini memperbaiki diri. Jadi beliau katakan dalam penelitian itu, kapan tubuh manusia ini mulai memperbaiki dirinya, maka disebut dalam penelitian itu mode survival atau mode bertahan. Kapan saatnya? Ketika tubuh manusia itu tidak makan dan tidak minum kurang lebih selama 12 sampai 14 jam. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita puasa, mungkin kalau kita sahurnya mungkin jam 6, mungkin kalau 12 jam nanti baru mulai aktif mode survival tubuh kita tuh, maka jam 6 sore baru aktif tuh. Aktifnya apa? Maksudnya mulai dia membakar lemak. Tubuh ini butuh energi, maka lemak-lemak yang ada di tubuh kita baru mulai dibakar. Yang ini bagus sekali untuk kesehatan. Nah, mamanya kalau kita lambat misalnya, kalau memang dalam penelitian itu seperti itu, nggak ada yang pasti. Apakah 12 jam kita nggak makan kemudian langsung aktif? Enggak juga. Kadang juga ada yang 13 jam, ada yang 14 jam. Mungkin kalau yang seperti itu mungkin agak dimundurkan waktu sahurnya gitu ya. Jadi memang seperti itu namanya penelitian, enggak ada yang pasti tapi ada manfaatnya. Jadi untuk apa ini? Untuk supaya kita juga, kalau mamanya kita ada yang sakit gula gitu kan, ini biasanya bagus, banyak sekali disarankan untuk berpuasa. Ini bagus sekali. Nah, salah satu ini caranya tadi, kalau memang mode survival tubuhnya itu lambat atau cepat gitu kan, maka diusahakan nanti sahurnya itu agak cepat, misalnya jam 3 gitu. Jadi kalau jam 3 atau jam 4, berarti jam 4 sore nanti udah mulai aktif membakar sel-sel apa yang enggak bermanfaat untuk tubuh, akhirnya akan memperbaiki diri sendiri. Jadi seperti bagus sekali untuk kesehatan dalam berpuasa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian salah satu ini di ujung tadi, la'allakum tattaqun. Dalam sedikit pemahaman Imam Ibnu Al-Arabi, orang-orang yang bertakwa itu mungkin ini sudah sering disampaikan di setiap khutbah Jumat, ialah orang-orang yang selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga lagi penafsiran beliau tentang orang yang bertakwa itu dalam menerima puasa ini, ialah beliau katakan sebenarnya puasa itu bukanlah untuk melemahkan fisik kita, tetapi tujuannya ialah untuk melemahkan hawa nafsu kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada di antara kita kan lagi puasa tapi semangat kerjanya malah bertambah. Nah, jadi memang ada di antara kita tuh memang tujuannya betul-betul untuk melemahkan nafsu saja. Walaupun dia puasa, fisik kita tidak akan lemah. Jadi mungkin itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Memang hari ini saya belum mampu maksimal dalam menjelaskan agama ini karena memang dalam tahap belajar. Memang saya sadari betul banyak kekurangan saya dalam menyampaikan Al-Quran ini. Alhamdulillah, tapi walaupun demikian saya berazam untuk senantiasa mempelajari Al-Quran sebisa mungkin sehingga mampu menjelaskan agama Islam ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi solusi banyak di antara kita, di antara umat-umat Islam ini, sehingga kesejukan Islam itu sendiri dapat kita nikmati kembali sebagaimana saatnya Rasulullah SAW. Beliau ini Rasulullah itu dalam pribadinya, dalam keluarganya, dalam negara. Jadi Islam itu ketika diterapkan dalam kehidupan kita, jangankan masalah kecil, masalah bentrokan antara suku pun bisa didamaikan. Sementara di negara kita ini masih banyak yang yang bentrok. Kemudian terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada tadi menjaga iman. Saya lupa sedikit karena ini memang penting sekali. Kalau kita ini umat Islam ini sebenarnya haruslah menghindari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang mungkin enggak berdasarkan dalil. Contohnya ialah misalnya kalau saya jadi tokoh masyarakat misalnya, pantaskah saya melayakan Assalamualaikum, kemudian saya ucapkan salam sejahtera, kemudian saya ucapkan salam Om Swastiastu, nama budaya dan segala macam? Tidak. Karena memang dalam undang-undang kita itu setiap hak
setiap warga negara berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita mengucapkan itu tuh bukan dari agama kita. Alasannya toleransi. Saya pernah diucapkan sama orang California, tapi beliau bisa berbahasa Indonesia. Saya tanya, beliau mengucapkan selamat hari Natal, kan? Saya bilang, dari mana keselamatan yang saya peroleh? Dari Tuhan mereka. Memang Tuhan mereka mampu menyelamatkan kita. Siapa yang bisa menyelamatkan kita selain Allah? Tidak ada. Mereka itu cuma dapat teori-teori gitu aja. Nah, jadi seperti ini, makanya kalau kita umat Islam ini harus cerdas. Artinya apa? Agama kita ya agama kita, agama orang lain. Jangan kita gara-gara toleransi tadi dan segala macamnya kebablasan, akhirnya kita mengambil sesuatu yang salah dari agama yang lain, kita bawa ke ke agama kita, sehingga ini memang kritis sekali saya melihatnya ketika seorang tokoh itu menampilkan kesalahan dan dibenarkan, padahal standar kebenaran itu sebenarnya Al-Quran dan hadis dan oleh Allah SWT. Jadi ini kita sama-sama berpikirlah, mudah-mudahan kita sanggup semuanya, jangan sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita bersama-sama belajar agama Islam ini, kita terapkan agama Islam ini baik dalam diri kita, dalam keluarga, kemudian dalam masyarakat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya maaf. Saya sadari banyak kekurangan dan ketidakmampuan saya dalam menjelaskan agama Islam ini, mudah-mudahan nanti disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya tutup. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Jalul yang telah menyampaikan kepada agama kepada semua. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja masuk pelaksanaan